Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebahagiaan buat kita dalam merespon hal-hal yang berada di sekitar kita berkenaan dengan masalah yang terjadi, diskusi yang mungkin cukup alot dan berat seputar nama Kapar di satu daerah di wilayah Pasaman Barat. Sebenarnya yang pertama adalah pada saat dimana kita menyebutkan nama Kapar ini, kita tidak perlu takut bahwa Kapar ini adalah hanya sebutan. Karena dia hanya sebutan, maka ini nama tidak bermaksud untuk sesuatu hal yang sifatnya buruk, karena dia hanya sebuah nama. Nah, jika ada nama yang kemudian dipersepsi buruk, negatif, atau bahkan destruktif, maka hal itu hanya merujuk kepada masa lalu, bahwa setiap sesuatu, tempat, dan lainnya itu punya sejarah. Selanjutnya, tidak ada harapan atau semacam cita-cita para pendahulu atau pendiri daripada suatu daerah itu yang kemudian berniat, harap, atau bahkan cita-cita untuk menjadikan generasi masa depan yang tinggal di situ menjadi buruk semuanya. Tidak ada yang sedemikian. Maka sebagai suatu catatan yang sangat penting bagi daerah Kapar adalah bahwa kata Kapar tidak berkonotasi negatif. Sekali lagi, kata Kapar tidak berkonotasi negatif, akan tetapi positif. Sebagai satu contoh, di daerah Jawa Timur ada nama desa Gontor. Gontor itu dalam bahasa Jawanya artinya adalah gon kotor. Bahasa Indonesianya tempat kotor. Apakah lantas kemudian masyarakat yang tinggal di desa itu berontak, protes untuk mengubah nama desa itu? Tidak. Tetapi malah justru dengan adanya Gontor ini ternyata di situ ada sebuah pesantren, dan ternyata pesantren itu mampu membangun peradaban umat. Jadi apakah Gontor tempat yang kotor itu hanya masa lalu, tetapi masa berikutnya tidak demikian. Selanjutnya, kata Kapar juga tidak serta-merta bisa dihubungkan dengan bahasa Arab, atau diasumsikan bahwa kata Kapar ini dekat dengan kafaro yang berarti kafir, ingkar, atau mengingkari. Tidak demikian. Jadi kalau kemudian kita tilik di dalam transliterasi bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, P tidak akan ketemu untuk kata kafaro. Jadi tidak usah khawatir. Dan tentu saya menyebutnya tidak sesuai. Nah, oleh karenanya kata Kapar ini lebih identik dengan nama daerah itu, di mana daerah itu disebut. Karena apa? Daerah itu memiliki semacam budaya lokal, memiliki kearifan lokal, atau sifat-sifatnya yang khas. Nah, begitu. Nah, sebagai satu stressing, penguatan, bahwa tidak ada nama yang kemudian salah sebut. Tidak ada yang salah di dalam nama. Ini yang penting buat kita. Nah, karena nama ini adalah sebenarnya identitas. Nama ini yang menyebut adalah orang di masa lalu. Maka tentu penyebutan di masa lalu dikelilingi oleh apa yang disebut dengan sejarah masyarakat pada masa lalu, bukan pada masyarakat masa kini. Maka sebagai satu catatan akhir bahwa mari kita lihat, mari kita mulai dengan satu sudut pandang yang objektif, yang positif atas nama
dari suatu daerah yang bernama Kapar ini. Dan yang terakhir, apapun nama suatu daerah, baik dan buruknya bukan pada nama itu, tetapi pada apakah rakyat, masyarakat atau warga yang kemudian di daerah itu perilakunya baik atau buruk. Seburuk apapun nama yang kemudian disebut, nama daerah itu, tetapi kalau ternyata orang-orang yang ada di dalam daerah itu adalah orang-orang yang soleh, maka itulah yang akan mengubah dunia dan dunia menjadi tahu bahwa Kapar adalah tempat orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman dan bertanggung jawab untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.